Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Ton Senin ya. Menanggapi komentar saudara Rahayu 441 ya. Kalau di rumah hati gak nyaman, tapi kalau keluar desa rasanya plong. Tapi nggak betah lama-lama di luar rumah, bawanya pengen cepat pulang. Nah ini tanda-tanda sihir ya. Kok bisa ya saya kena sihir? Saya rutin amalan wirid padahal Pak Ustadz. Apakah harus amalan yang khusus buat penghancur sihir? Ya. Jadi teman-teman weton Senin ya, Anda mengalami kondisi semacam itu ya. Kondisi semacam itu, muncul kesadaran diri semacam itu sihirnya sudah lama gitu ya. Sebelum Anda mengamalkan wirid dzikir itu sihirnya sudah masuk. Ya. Ketika Anda katakanlah ya Anda menemukan video saya ya tentang sihir ini, itu bisa jadi petunjuk dari Tuhan. Ya, petunjuk dari Tuhan akibat Anda mengamalkan wirid amalan yang pernah Anda lakukan. Nah, ini saya merinding ini. Saya membahas itu. Berarti Anda memang terkena ada sihir ya di dalam diri Anda. Ya, ini langsung kontak ya, kontak aja merinding saya ini loh. Ya. Artinya energinya ini gesekan ya. Ketika saya membahas ya, saya sering teman-teman ya membalas komentar ketika orang itu ya ada indikasi sihir, telus, santet atau energinya orang tersebut negatif, itu selalu merinding ya. Artinya terjadi gesekan energi. Ya, ini saudara Rahayu, berarti memang ada sihir ya. Ini saya jelaskan ya supaya Anda paham. Anda wirid dzikir ya. Nah, itu sudah berapa lama? Nah, masalahnya di sana. Nah, terus pernahkah Anda berpikir bahwa saya yang melakukan sihir, telus, santet, misalkan itu ada di dalam rumah Anda? Nah, bisa Anda menghindari? Misalkan saya berada di rumah Anda. Misalkan saya pasangan Anda, misalkan saya suami Anda, misalkan. Terus saya ini benci dengan Anda, tak sihir Anda. Loh, bisa terjadi, banyak terjadi. Nah, apakah Anda bisa menghindar? Ya tidak bisa. Tetap masuk sihir itu. Walaupun Anda wirid, dzikir dan sebagainya. Kenapa? Karena media sihir itu masuk dalam tubuh Anda. Entah melalui makanan, entah melalui minuman, kita tidak tahu. Ya, atau tetangga Anda, atau saudara Anda. Sihir telus santet itu tidak jauh dari itu. Ya, kalau tidak tetangga, ya, keluarga sendiri atau pasangan sendiri, tidak jauh dari orang-orang itu atau orang yang paling Anda dekat, kenal dengan Anda, yang memiliki akses jangkauan ya, bisa melakukan itu kepada diri Anda. Itu sihir yang parah itu seperti itu. Ya, karena sakit hati yang Anda lakukan kepada dia sakit hati yang tidak bisa ditahan. Ya. Akhirnya ya akal sehatnya enggak. Kadang juga ya orang yang melakukan sihir itu enggak tahu kalau dia itu melakukan sihir, enggak tahu. Dia pergi ke dukun. Ya. Dia pergi ke dukun. Ngomong, saya disakiti oleh si A ini. Bagaimana supaya enggak menyakiti saya lagi? Ngomongnya seperti itu pelakunya. Tapi enggak tahu ya pelakunya tadi kalau orang yang dia suruh seperti itu ya. Dukunnya tadi itu melakukan sihir, enggak tahu. Nah, kebanyakan seperti itu. Jadi kalau Anda rajin wirid, rajin dzikir, bisa jadi ya sihir itu ya dikirim sebelum Anda rajin. Bisa jadi seperti itu. Atau juga bisa jadi wirid dzikir Anda tidak berkualitas, hanya kuantiti saja. Tahu kuantiti ya. Hanya jumlahnya saja. Anda hanya katakanlah baca wirid 1000 kali, sholat tepat 5 waktu, tapi pikiran Anda kemana-mana, tidak ada intinya, pun tidak ada hasilnya. Bisa jadi seperti itu. Jadi kualitasnya tidak ada, ibadah Anda, tirakat Anda, sehingga sihir itu bereaksi. Nah, jadi terus apa solusinya? Ketika Anda mengalami seperti itu, puasa. Ya, hindari makanan yang mengandung nyawa, puasa. Puasa bila ruh ya. Anda bisa puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Wirid yang Anda bisa ya, dibaca, berbanyak membaca ayat kursi
surat An-Nas ya. Jadi kita keluarkan energi negatif yang sudah masuk di dalam tubuh kita, kita bakar dengan surat An-Nas. Kita masukkan energi positif surat An-Nas, surat ayat kursi ya. Nah itu. Caranya seperti itu. Ya memang sihir itu seperti itu. Jangan kira Anda katakanlah mengalami kondisi semacam ini ya. Berada di rumah kepingin keluar, ketika di luar ingin balik ke rumah. Anda mengalami semacam itu, sudah mengalami ada reaksi semacam itu biasanya sihirnya itu sudah bertahun-tahun itu dikirim itu. Bukan sebulan 2 bulan, bukan. Sudah bertahun-tahun dikirim baru ada reaksi. Dan biasanya reaksi itu muncul ketika Anda melakukan ibadah, tirakat tadi. Melakukan tirakat wirid, dzikir, baca kitab suci, sholat dan sebagainya. Baru bereaksi. Anda merasakan, oh ternyata saya ini tidak beres. Atau Anda muncul kesadaran diri ketika sudah melihat materi yang saya sampaikan. Oh ternyata di dalam diri saya ada seperti itu. Itu juga sebuah petunjuk ya dari hasil wirid dzikir Anda. Tuhan mengarahkan Anda untuk melihat materi yang saya sampaikan. Loh ya. Ya itu teman-teman, sihir itu seperti itu. Sihir itu kejam teman-teman ya. Sihir itu masuknya halus ya, pelan-pelan sekali gitu. Ya, saya bisa merasakan ini ya ketika saya sudah terkena parah gitu ya. Akhirnya saya putar lagi, saya flashback lagi tanda-tanda itu ya. Saya ibarat nyusun puzzle itu ya. Oh tanda-tandanya seperti ini. Oh dia itu melakukan seperti ini. Oh sampai ketemu ya, sampai tersusun sebuah cerita perjalanan hidup di mana sihir itu dikirim. Itu saya kelihatan. Ya. Makanya saya kupas ya di channel ini supaya teman-teman weton Senin ini bisa tahu ya bagaimana solusinya, bagaimana mengatasinya gitu ya. Nah, silakan ya teman-teman weton Senin yang mengalami ya kendala-kendala kaitannya dengan sihir, diungkapkan saja ya. Kita akan kupas bersama sehingga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain ya yang mengalami gangguan sihir. Ya, kita nyatakan ya perang terhadap sihir ya. Karena itu musuh yang nyata ya, musuh yang tidak kelihatan tapi sangat mematikan ya. Nah, ini berbahaya teman-teman ya. Kelihatan sepele tapi berbahaya. Bejo-bejone wong sing eling dan waspada. Makanya penting ya teman-teman weton Senin ini untuk selalu eling dan waspada. Ibadah tirakat jangan sampai ditinggalkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.